Allah wa farajahu Allah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah ta'ala. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ikhwanil mahbub jamaah ayuhas shaimin as-shaimat, salat isya berjamaah dan salat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah Ta'ala, khusus DKM Masjid Jami' Darul Da'wah, senantiasa Allah berikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan segenap para jamaah semua, bapak-bapak, ibu-ibu, cangkingnya, babe semua yang hadir pada saat ini, senantiasa Allah berikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di malam tarawih yang keberapa, Bapak Ibu? 6. Alhamdulillah. Senang, Bu. Ya, sungguh beruntunglah orang-orang yang masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tujuan kita ibadah, baik itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah, atau ibadah yang bertalian langsung ke Allah, namanya ibadah ghair mahdhur. Semuanya tujuannya satu, la'allakum tattaqun. Jadi semua yang kita kerjakan, masak, belanja ke pasar, nyari nafkah buat istri, buat anak, kita banting tulang, lihat tulang dibanting-banting gitu ya. Pagi siang kehujanan atau malam kehujanan, siang kepanasan ya. Kerja kebanjiran. Cerita saya lagi kebanjiran pakai ya. Alhamdulillah, bismillah nih 2 hari Pak tarawih susah banget ya. Rumah saya alhamdulillah kalau mobil nggak bisa masuk, tapi kalau perahu bisa masuk. Ya, sama rumah Ustaz Sono ya. Kalau Ustaz Sono itu tinggi kali. Saya alhamdulillah sih nikmat berkah segini tuh rumah saya. Dalam rumah segini, pas turun dari rumah segini Bu. Apalah daya tuh berkah. Cuman lala tuh tak apa. Mereka beruntung banget tuh orang di Dawan bisa tarawih. Ya malu kalau orang di Dawan kagak mau tarawih, pindah aja kan rendah deh. Kita aja mau tarawih kan Ibu. Pak Ustaz tarawih di mana? Saya di Menteng, mau ikut jangan kebanyakan. Kagak buat foto cuma 1. Tuh, Bu. Jadi kita ibadah tujuannya semata-mata la'allakum tattaqun. Kalau orang sudah bertakwa, nanti dia akan membentuk sistem, tuh, bentuk kaifiah bagaimana orangnya, bagaimana. Kalau orang sering ngaji, sering sholat sunnah, sedekah, maka nanti dia akan berbentuk menjadi orang yang bertakwa. Mana orang bertakwa, Pak Ustaz Tajin? Pak Tawadu. Oh, kalau orang sering puasa gak sombong. Puasa ente kayak aneh, puasa full 22 bulan, wah mana ada puasa 2 bulan tuh. Kalau orang yang berpuasa, puasa ente, tarawih ente, tarawih habis lebaran tarawih lagi, ada gak Bu? Tuh, kalau orang yang sering berpuasa, ngaji, dia mah tawadu, nggak sombong. Maka ini penting buat kita kata-kata nih. Pengen kayak Pak Ustaz, pengen kita tarawih. Yang puasa jangan sombong. Kalau orang puasa pasti sifatnya tawadu. Ente tarawih, kapan lagi ente tarawih? Jangan dunia. Tuh Bu, orang security pengen tarawih, bener gak? Tapi apalah daya Pak Ustaz, dari nafkah buat istri, buat anak, bener Bu? Ente ngojek mulu, malam ngojek, apalah daya Pak Ustaz? Emang kita mau nyari nafkah. Nah, gitu Bu ya. Jadi kita yang puasa nggak boleh meremehkan sama orang-orang yang demikian. Untuk kerja tapi dapat tarawih, pengen dia tarawih, tapi apalagi ya dapat shiftnya, dapat pekerjaannya malam hari. Tapi jangan juga nggak apa-apa kata Ustaz mah, saya mah kerja banting tulang ya buat gini anak, ditinggalin sholat sunnah tarawih, jangan Bu. Jadi kalau memang ada kesempatan buat tarawih, kita kerjain tarawih. Tarawih nggak kudu habis sholat isya. Ya di Jakarta doang, di kampung-kampung ya. Saya juga kalau tarawih di jam 9. Kenapa? Kita habis maghrib dikejar. Combro, miso, apa kita di buka puasa di sini? Pacar Cina, semua makanan masuk. Habis sholat isya terus gitu. Berat, makanya ya rata-rata kalau sholat tarawih itu kan jam 8, jam 9. Itu di kampung saya. Tapi jangan sini Pak Ustaz, kalau sini jam 9 bubar ini. Ntar Pak Ustaz sholat tarawih jam 9 bubar, imam sudah datang, jamannya kagak
Pak Ustadz kekenyangan. Tuh, Bu, makanya tarawih sholat santai. 11 mangga, 36 mangga. Silakan kata orang Sunda. Yang kagak mangga, yang kagak sholat. Untungnya orang Nurul Dakwah sholat semua. Lihat tuh muka itu, model Sanyo, Samsung, Digitek, itu ada semua. Jadi kalau orang yang berpuasa itu pertama akan membentuk berjiwa takwa, waduh, nggak sombong. Kalau tawadu itu sifatnya orang-orang mutakin. Kalau yang sombong bahannya Allah Ta'ala, kita nggak bersombong. Yang kaya nggak boleh sombong sama yang miskin. Yang miskin juga jangan merendahkan diri kepada orang yang kaya. Itu takwa. Yang kedua, takwanya qanaah. Kalau orang sudah berpuasa nanti jiwanya, bentuk badannya akan jiwa qanaah, qanaah cukup. Tapi bukan cukup dengan dunia, cukup dengan akhirat, cukup dunia. Saat alhamdulillah bisa taraweh, dia 4 rakaat tadi. Jangan. Saat alhamdulillah bulan Ramadan sekarang bukan. Jangan, tambah lagi. Arti cukup qanaah itu qanaah dunia. Alhamdulillah di Masjid Jami Nurul Dakwah, ya tiap hari Pak Ustadz buka puasa ada goreng-goreng. Alhamdulillah. Pak Ustadz, alhamdulillah di Masjid Jami Nurul Dakwah ada kolak. Alhamdulillah. Kalau mau lebih beli. Jadi cukup. Tapi kalau jangan cukup untuk ilmu agama. Yang tadinya kita nggak bisa baca Al-Quran, Masjid Jami Nurul Dakwah bikin loh tadarus tilawatul Quran. Yang tadinya Pak, kita bisa hitung-hitung sholat tasbih setahun sekali bikin. Ada sholat tasbih setahun sekali sini ada? Ada ya? Iya, alhamdulillah ini Masjid Jami Nurul Dakwah. Pak Ustadz qiyamul lail malam Lailatul Qadar kita bikin namanya qiyamul lail. Ikut program demikian. Jadi kalau untuk masalah-masalah akhirat, agama-agama jangan cukup. Tapi kalau masalah dunia kita bisa cukup. Itu kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu wara. Kalau orang berpuasa ada sifat wara, bisa mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Orang kalau wara nggak sembarang makan, nggak sembarang ucap. Ada makanan di jalanan yang nggak tahu haknya kita ambil, kan gitu ya. Pak Ustadz, kita ketemu bajigur, ketemu martabak dibakar ya hak tuh. Kadang-kadang kan saya kita kira di rumah punya sarung, mohon maaf tadi ala kadarnya air mati pamit. Jadi saya numpang kalau bangun saya, air pam saya mati. Jadi pakai air sarung, lari saya. Udah ala kadarnya pakai. Untungnya punya sedikit. Kadang-kadang kita pakai baju sarung emaknya, bener gak? Pakai baju bapaknya, bener gak? Pakai mukena emaknya. Tuh barang-barang yang tinggian. Memang sih mati dia marido, tapi itu barang subhat yang bukan hak punya kita. Kadang-kadang kalau orang yang nyari kan sering tuh Bu, berangkat nyeker pulang nyekermen, ada gak? Berangkatnya sudah dibuntut pulang dari Pak bagus, walaupun ada bahasa gini, entar saya balikin lagi, itu namanya gosip maksud orang yang mengambil barang sesuatu tapi entar niat balikin lagi. Kalau niatnya dia mengambil sesuatu nggak dibalikin lagi namanya maling. Ya ada ya kayak gitu. Wah, ada sendal tuh dibalikin lagi enggak maling namanya itu ya. Tapi pakai dulu sendalnya Pak Kiai dipakai lagi ya. Nggak saya dipakai, nggak dibalikin lagi. Itu namanya gosip. Itu nggak boleh. Kalau orang sudah bertakwa kepada Allah Ta'ala, kalau orang sudah berpuasa dengan sebenar-benarnya, hal-hal yang demikian itu dijauhkan. Karena itu bisa menyebabkan dan manfaat ilmu ta'ala. Kalau kita Pak Ustaz saya ngaji, baca Al-Quran, ya Allah tiap malam, baca surat Al-Kahfi malam Jumat, bener gak? Baca sholat duha. Tapi kok hidup saya begini aja tuh. Kadang-kadang ada hal makanan minuman yang bukan hak kita makan. Makanya kalau orang meninggal suka ngomong tuh Ustaz, jika si mayit meninggalkan hutang piutang, bener gak? Mohon semua jamaah bisa datang kepada ahli waris. Atau ada jika si mayit mengambil sesuatu yang bukan haknya, mohon dihalalkan atau diredokan. Itu penting buat kita.
Kenapa Bu? Takutnya orang dari Bu, Pak, tanah saya diambil sepetak, bukan sepetak, sebiji nggak masalah. 2 hektar, marah-marah gak? Marah. Padahal kita kalau meninggal kuburan nggak bakal 2 hektar. Tapi kalau tanah kita diambil 1 meter, 2 meter sama orang, marah gak gitu? Marah. Tapi kalau kita nggak dapat kuburan, kita digugah gak Bu? Kan sekarang kalau meninggal digugah Bu? Bingung Pak Ustadz. Nah, itu saya di Kober, di Kampung Melayu kerumpul. Yang meninggal kagak ada tanahnya, bayar Pak 3 juta, 2 juta. Kalau niban kagak bisa niban, kagak ada orangnya, ahli waris. Kayak saya ini kan nggak punya ahli waris ya. Meninggal di kampung, di Banten. Di Jakarta harus bayar antara 2 juta sama 3 juta. Nah, kemudian hal yang demikian kalau orang sudah berpuasa, jiwa-jiwa yang begitu harus ditanamkan. Saya nggak mau ngambil sendal orang lagi. Saya nggak mau ambil makanan orang lain. Kalaupun bilang, Pak Ustadz, ajengan mohon maaf, tadi minumnya saya minum, habis 1 ember, ya udah nggak apa-apa. Ya Pak Ustadz tadi sudah saya pakai, saya minta hal, nggak apa-apa. Insya Allah. Yang keempat terakhir, kalau orang yang bertakwa yaitu yakin. Kalau orang sudah yang puasa, nanti hatinya akan bentuk keyakinan. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Ibu, bapak jangan takut, ya. Pak Ustadz, hidup saya kok begini-begini banget, pekerjaan begini-begini. Kalau kita yakin Allah yang mendatangkan rezeki kepada kita, Pak, benar Pak. Kalau rezeki itu udah ada di depan mata kita, kalau kata Allah belum kasih, nggak bakalan dikasih sama kita, Pak. Bapak busa-busa ngomong, ayo kita ngaji, boleh nggak? Ayo kita sodakoh, kadang-kadang gitu. Ini berbicara, tapi walaupun dia dekat di masjid, walaupun kedengeran tuh nih, kalau orang hatinya belum mau ke masjid, dia gak bakalan datang ke masjid. Tapi terkadang ada orang, ya, kagak kita tawarin, tapi dia tergugah hati. Ya Allah, enak banget sih, jadi guru dakwah, adem-adem, pada baca sholat, dia datang ke masjid kasih hadiah, betul gak? Padahal kalau datang ke masjid, ya Allah, tuh orangnya gak pernah ngaji, gak pernah sholat, tapi hatinya tergugah. Makanya Allah Ta'ala sudah berkata, kita sudah doa, Allahumma la naniya lima a'faita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita. Kalau Allah udah ngasih kepada ibu, kepada kita, siapapun orang nggak bisa ada yang jatuh. Kita dapat rezeki hari ini, tetangga kita ada yang nggak suka sama kita, oh Allah kasih, ya kan? Walaupun kita ya Allah bantu pulang Pak Ustadz, ojek susah banget, turun Januari. Dan di negara kemarin saya bingung, ada orang ngasih orang Asyabiyah, padahal tuh berdiri dekat ke mereka, mulai dekat ya. Karena apa? Susah tuh, lewat SMA 8 kagak bisa lewat. SMA 8 kagak bisa lewat, dimuter tuh lewat Hermina. Kalau kata Allah udah dikasih, dapat tuh Pak. Makanya orang, Pak Ustadz makasih ya, nasi. Padahal mereka juga mampu bisa beli, gitu kan? Mampu bisa beli, tapi dikasih karena mereka butuh, mereka senang. Tapi kata Allah Ta'ala, kalau kita sudah berada di mata kita rezeki, kalau kata Allah Ta'ala belum kasih, siapapun nggak bisa ngejagain. Ada orang tuh Pak, dari pagi sampai siang sampai sore ngojek, dapatnya berapa? 20.000, 30.000, benar nggak? Ada orang keluar dari rumahnya, dia doa, Bismillahirrahmanirrahim, istrinya doa di rumah, baru aja keluar, tiba-tiba ada orderan. Pak, ojek Pak, mana Pak? Sama di rumah 50.000, tuh, baru keluar. Ada juga orang ucap-ucap anggi di masjid, kan? Duduk kan, duduk dawang, duduk ya. Pak Ustadz nih, ada makanan singkong rebus, ya kan? Ada juga orang yang jauh, lantang-lanting kemana-mana, nyari makanan, agak ketemu. Makanya Pak, Bu, sering-sering aja Ibu di masjid jalin nurut dakwah. Tunggu nih, dari pagi, siang, teredup gitu. Insya Allah nanti ada yang ngasih makanan. Kalau ada yang ngasih gitu ya. Kalau ada yang ngasih. Jadi kesimpulan ini, tujuan kita beribadah, baik itu ibadah yang bertalian kepada Allah Ta'ala langsung, atau yang bertalian kepada manusia yang tujuan kepada Allah Ta'ala, tujuannya semata-mata la'alakum tattaqun. Orang yang bertakwa nanti akan membentuk kepribadiannya. Yang pertama, orangnya tawadu, nggak sombong, nggak takabur, nggak ujub, nggak sum'ah, ya, nggak sum'ah dari ya. Apa sih mah? Pengen didengar orang. Apa dia? Pengen dilihat orang. Oh, yakin kalau orang berpuasa kata Allah. Yang kedua yaitu waro. Apa waro? Qanaah. Cukup apa yang Allah telah berikan kepadanya, kecuali masalah akhirat, masalah doa agama. Kita nggak boleh cukup, ya. Kita menyumbang ke masjid biasa 10.000, hari ini jangan 10.000, 20.000. Pak Ustadz, nggak apa-apa 20.000 ikhlas. Hilangin tuh yang gitu Bu. Mendingan kita ngasih 2.000 ke masjid yang ikhlas daripada 20.000. Jangan.
2.000 ikhlas, ya jangan. Kalau perlu 50.000 ikhlas. Ya mau usah tak saya nyumbang 2.000 ke masjid, entar kalau subuh 2.000, tapi ikhlas daripada 20.000. Jangan, buang yang demikian. Biar nanti masjid kita itu nggak ada bu. Masjid As-Sayyid, saya suka tegur tuh. Dulu saya kerja di Duren, ada orang Cina ngomong saya, kata saya, kenapa? Orang Islam banyak di Indonesia, benar presidennya Islam, wapresnya Islam, menterinya Islam. Tapi kenapa kok masjid suka kita minta bukan bikin jalan? Ini kalau salah kamu Masjid As-Sayyid, nah tuh, ya suka begitu. Padahal orang banyak Islam gitu kan gitu ya. Sebenarnya kita tinggal bilang aja, Bapak siaran di masjid, insya Allah mereka datang. Tapi dia, karena ada prinsip gitu, 20.000 nggak apa-apa, 2.000 nggak apa-apa, yang penting ikhlas daripada 20.000 nggak ikhlas. Jangan, kalau bisa 20.000 ikhlas. Yang ketiga berikutnya yaitu wa'atik. Artinya dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, meninggalkan sesuatu yang subhan min husnil islamil mar'i tarkuh ma la ya'ni. Sebagian daripada orang Islam yaitu meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Jadi kalau ngobrol ini ada yang gosip-gosip, yang ngobrol-ngobrol, daripada hal demikian lebih baik kita baca Al-Qur'an. Nongkrong-nongkrong perjalanan nggak ada benar-benar timbul keributan, tawuran, lebih baik kita harus di kerjaan tidak. Yang keempat terakhir yaitu al-yaqinu dari syak. Kalau kita yakin akan menghilangkan keraguan. Jadi hal demikian tolong kita tanamkan besok kita. Mudah-mudahan sedikit dari kami bermanfaat dan mudah-mudahan senantiasa amaliyah kita, ibadah kita, baik saum, tadarus Quran, itikaf di masjid, sedekahnya, salat sunnah, tarawih, intinya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga nanti kita mendapat titel yaitu minal aidin wal faizin, orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. wa halimul husna bi hurmatihi wa amitna fi tarikatihi wa mahabati min al-bidari wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.